selamat datang di ibadah online GPI Papua, tentunya jenjang Taman Kanak-kanak. Nah, adik-adik di rumah, saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Jadi, sebelum kita mulai ibadah, Kak Kevin harapkan, ayo diambil dulu Alkitabnya. Nah, kalau belum bisa baca, minta bantuan Papa dan Mama ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita di saat ini, ayo kita menyanyikan satu lagu. Nah, tadi kita udah menyanyikan. Ayo, Kak Kevin minta untuk adik-adik di rumah duduk yang manis, lipat tangannya, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, ayo kita ambil sikap doa dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, saat ini kami akan beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu online ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya mau terjadi hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita tadi kan udah berdoa mau beribadah. Kak Kevin pengen kenalin nih, ada sahabat Kak Kevin namanya Beauty. Jadi kita panggil bersama-sama ya. Di mana ya Beauty? Ayo bantu Kak Kevin untuk panggil Beauty. Beauty, Beauty. Beauty-nya belum ada. Panggil lagi ya, sekali lagi ya. Beauty, Beauty. Nah, Beauty sudah ada. Beauty, apa kabarnya? Nah, sekarang kita mau beribadah ya kepada Tuhan. Beauty, Kak Kevin minta untuk kamu untuk duduk yang manis karena kita mau beribadah. Tadi kita sudah berdoa, Beauty nggak ikut berdoa kan? Nah, kita udah ada kedatangan tamu nih, Beauty. Oke, sekarang kita baca Alkitabnya ya. Ayo, minta bantuan Papa dan Mama untuk membaca Alkitab bagi teman-teman yang belum bisa membaca. Mari kita membaca. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, saat ini kami datang kembali, kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami datang saat ini karena kami mau membaca Alkitab. Kiranya apa yang kami baca saat ini mau tertanam dalam hati dan juga pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo kita baca bersama-sama ya adik-adik di rumah. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hagoyom. Lalu pergi Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang-orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim.
Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abonoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukan menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu lalu memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbatin di Sanaim yang dekat Kades. Setelah itu dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abonoam telah maju ke Gunung Tabor. Dikerahkannya segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah hari Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera, berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinya lah dia minum, dan disemutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu mendekatinya. Diam-diam diletakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak, karena lelahnya matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia, berkata kepadanya, "Marilah aku menunjukkan kepadamu orang yang kucari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Nah, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan juga melakukannya dari hari lepas ke hari. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah membaca kitab. Kak Kevin, mau kita menyanyi satu lagu dulu ya, supaya kita lebih semangat tentunya. Oke? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
kita habis baca Alkitab, kita nyanyi. Kira-kira kemana ya Beauty? Kita panggil lagi ya Beauty, teman Beauty. Nah, Beauty, kamu kemana aja sih? Kita kan habis baca Alkitab. Kak Kevin ngambek nih. Nah, Beauty, kamu mau dengar cerita nggak? Mau ya? Biar adik-adik di rumah juga mau. Nah, gini ceritanya adik-adik. Pada zaman dahulu, ada seorang hakim yang meninggal. Dan pada saat itu, bangsa Israel, mereka membuat kesalahan yang sangat besar kepada Tuhan Allah. Dan pada akhirnya Tuhan Allah marah kepada mereka. Nah, Tuhan Allah pada akhirnya meminta bantuan dari seorang perempuan. Kira-kira siapa ya? Beauty, kamu tahu nggak nama perempuan itu? Ayo, adik-adik di rumah, tahu nggak siapa nama perempuan itu? Siapa Beauty? Nah, namanya Deborah. Deborah ini dipilih Tuhan karena dia berani. Dia gagah, dia bisa susun strategi perang. Pada akhirnya adik-adik di rumah, Deborah ini dipakai Tuhan untuk berperang. Tetapi kenapa ya bisa terjadi peperangan pada saat itu? Oh, begini. Ternyata Beauty, pada saat itu bangsa Israel itu membuat Tuhan Allah marah. Dan pada akhirnya Tuhan Allah pun menghukum bangsa Israel. Sama seperti kayak adik-adik di rumah kan. Kalau adik-adik di rumah tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh papa dan mama, pada akhirnya papa dan mama marah. Nah, jadi Kak Kevin minta untuk kita dengar-dengaran. Nah, kita lanjut lagi ya ceritanya. Jadi, pada saat itu mereka berperang yang sangat-sangat dahsyat. Karena pada saat itu ada 900 kereta besi. Mereka melawan dari Sisera menuju ke barat, ke tempat itu. Dan pada akhirnya mereka berperang. Nah, adik-adik di rumah, peperangan itu pada akhirnya membuat ada namanya teman Deborah. Dia datang meminta bantuan Deborah karena dia tahu Deborah walaupun seorang perempuan, tetapi dia berani. Beauty, kamu berani nggak kalau disuruh perang kayak gitu? Kamu pasti nggak berani, ya? Oh, kamu berani? Oke, berarti adik-adik di rumah juga berani. Nah, jadi pada saat itu si Barak minta bantuan dari Deborah. Dan Deborah dengan percaya diri, dengan kekuatannya, dia datang dan berperang. Dia dipilih Tuhan sebagai seorang nabiah. Nabiah itu adalah orang yang dipilih Tuhan, dipilih Tuhan Allah. Nah, pada akhirnya Deborah dipercaya. Nah, kenapa sih Deborah bisa dipercaya Tuhan seperti itu? Adik-adik di rumah, kakak tahu, kakak Kevin tahu, kenapa sih Deborah dipilih Tuhan? Pastinya karena dia rajin berdoa. Beauty, kamu biasa di rumah suka berdoa nggak? Enggak. Mulai besok kamu harus rajin berdoa ya. Nah, adik-adik di rumah jangan sama seperti Beauty, dia nggak berdoa. Jadi adik di rumah, Kak Kevin minta untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan supaya semua yang kita mau dapat berjalan lancar. Nah, kita lanjut ke ceritanya ya. Jadi, adik-adik di rumah pada saat itu mereka berperang dengan kekuatannya Deborah. Pada akhirnya, Deborah berdoa dan meminta, dan bangsa Sisera kalah. Musuhnya kalah, dan pada akhirnya Deborah sebagai seorang nabiah atau orang yang diutus Tuhan tadi, dia sangat senang. Dia percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan membantu dia dalam kehidupannya dia. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah cerita kakak saat ini. Gimana nih, Beauty? Kamu paham gak cerita tadi? Oh, masa kamu gak paham? Kamu paham? Ya? Adik-adik di rumah, Beauty saat ini paham, cuma dia bohong. Nah, kayak tadi, kenapa sih Deborah dipilih sebagai perempuan gagah, perempuan yang berani oleh Tuhan? Nah, karena dia jujur. Beauty, kamu harus jujur. Tadi Kak Kevin udah cerita. Kak Kevin juga udah keluarin gambar-gambar. Pastinya adik-adik di rumah juga mengerti. Nah, jadi adik-adik di rumah, Kak Kevin harapkan apa yang Kak Kevin cerita dapat adik-adik mengerti, ya. Nah, untuk berikutnya, tadi kita sudah baca Alkitab, kita sudah berdoa. Nah, kita menyanyi satu lagu lagi ya.
Nah, tadi kita udah menyanyikan, kita udah beribadah. Sekarang kita mau doa syukur. Beauty, kamu duduk yang manis ya, jangan kemana-mana. Ayo lipat tangannya. Adik-adik di rumah, ayo kita lipat tangan dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih karena saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih atas ibadah yang indah ini Tuhan. Tuhan Yesus, untuk berikutnya kami anak-anakmu akan melakukan aktivitas kami. Tuhan, berkati, sertai, dan tolong jaga kami dimanapun kami berada. Sertai juga orang-orang tua kami dalam masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan, inilah doa kami dan kami memohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dari Tuhan mau menyertai setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kita udah berdoa kan? Beauty? Kak Kevin jadi sedih nih karena kita bakal pamit sama adik-adik di rumah. Tapi nggak apa-apa ya, kita bakal ketemu minggu depan kok adik-adik. Nah, mungkin itu aja. Tapi ingat, Kak Kevin mau pesan buat adik-adik di rumah untuk kita harus selalu menggunakan masker dan juga harus rajin mencuci tangan karena pada saat ini lagi ada wabah virus corona. Dan adik-adik di rumah jangan lupa untuk mengingatkan teman-teman yang lain untuk selalu menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Demikian perjumpaan kita saat ini. Terima kasih buat ibadah hari ini dan sampai jumpa.